Hai Squad, selamat siang. Bersama saya Yulianti Tiopani Simbolon. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai salah satu materi sejarah, yaitu ialah masa Orde Baru. Apa sih masa Orde Baru itu? Masa Orde Baru merupakan masa pemerintahan setelah Orde Lama yang berada di bawah kepemimpinan Soeharto. Masa Orde Baru ini merupakan masa pemerintahan yang cukup lama bertahan di Indonesia, yaitu selama 32 tahun. Masa Orde Baru terjadi setelah mundurnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto yang mendapatkan mandat melalui Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI di tahun 1965. Sistem pemerintahan ini dimulai sejak tahun 1966 sampai 1988 dalam bentuk Negara Indonesia Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial. Lalu bagaimana sih masa pemerintahan di saat itu? Bagaimana keadaan Indonesia pada pemerintahan Orde Baru itu? Jadi pada masa Orde Baru banyak sekali kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan, baik dari kebijakan politik maupun ekonomi. Contohnya, pada kebijakan politik itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan politik yang dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan politik luar negeri yang dikeluarkan berdasarkan dengan kebutuhan dari negara Indonesia pada saat itu, yang bisa dibilang menguntungkan dan untuk mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Dan pada masa itu, pemerintahan Orde Baru ini mengeluarkan kebijakan ekonomi yang mencanangkan program rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Yang pada masa itu, kebijakan ekonomi ini mengharuskan masalah perbaikan ekonomi rakyat berada di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal politik, untuk mewujudkan perbaikan kehidupan rakyat. Jadi pada masa itu bisa dibilang Orde Baru ini lebih fokus ke ekonomi ya, untuk mewujudkan keadaan ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. Bisa dibilang pada masa itu kebijakan ekonomi berjalan dengan cukup baik. Kebijakan ini mewujudkan keberhasilan yang ditandai dengan adanya hyperinflasi yang teratasi, yang semula 650% pada tahun 1966 menjadi 8,88% pada tahun 1971. Kalau kita melihat dari kebijakan-kebijakan ini, mungkin banyak yang pikir ya, kayaknya banyak dampak positif pada masa pemerintahan Orde Baru itu. Padahal sebenarnya di balik semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa Orde Baru, banyak sekali dampak positif dan ada juga pastinya dampak negatifnya. Lalu apa aja sih dampak positif dan negatif dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa Orde Baru itu? Yang pertama itu dampak positifnya. Dampak positif yang terjadi yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya, pasti karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik. Apalagi pada saat itu pemerintah benar-benar fokus pada perubahan ekonomi. Yang kedua, Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Pada masa itu, sumber daya alam kita bisa dibilang sangat melimpah. Yang ketiga, terjadinya penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat. Dan yang keempat itu pemerintah sentralistik, yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Selain dampak positif itu, banyak juga dampak-dampak negatif yang terjadi, yaitu kepemimpinan yang cenderung bersifat otoriter karena penggunaannya melakukan pendekatan keamanan. Yang kedua, Partai Golongan Karya atau Golkar menjadi alat utama penstabil perekonomian, sementara partai lain seperti Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan hanya bertindak sebagai pendamping. Yang ketiga, pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Dan yang keempat, pemerintah dinilai gagal memberikan nilai berdemokrasi yang baik. Jadi kira-kira seperti itulah suatu kehidupan manusia
yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Lalu, bagaimana bisa Orde Baru ini berakhir, apalagi setelah sekian lama memerintah ya? Jadi pada tahun 1997, krisis ekonomi yang melanda Thailand mulai berdampak pada perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah pada saat itu terhadap dolar Amerika Serikat mulai merosot hingga 15.000 per dolarnya. Harga-harga barang kemudian melambung tinggi, utang luar negeri semakin banyak, yaitu mencapai 163 miliar dolar Amerika Serikat. Pengangguran dan kemiskinan penduduk meningkat, banyaknya bank bermasalah, pertumbuhan ekonomi minus, dan KKN yang banyak terjadi di kalangan pejabat. Hal ini menyebabkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Kondisi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan rakyat kemudian mendorong ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Mereka menyatakan beberapa tuntutan seperti menuntut pemerintah supaya mengatasi krisis ekonomi, menuntut dilaksanakan reformasi, menuntut dilaksanakan sidang istimewa MPR, dan meminta pertanggungjawaban presiden. Dan juga pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti yang menyebabkan tewasnya 4 mahasiswa. Demonstrasi ini berpuncak pada tanggal 19 sampai 21 Mei 1998 di depan gedung DPR MPR Jakarta, sampai tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka. Dan pada saat itulah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, sekaligus dilakukan pengambilan sumpah jabatan oleh wakil presiden sebelumnya, yaitu B.J. Habibie. Semenjak mundurnya Presiden Soeharto itulah, maka masa pemerintahan Orde Baru pun berakhir. Mungkin gitu penjelasan singkatnya bagaimana kehidupan atau masa pemerintahan masa Orde Baru. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurang mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.